Kasus kerjasama kelola lahan aset milik Kodam 5 Brawijaya Surabaya, berbuntut Effendi Pujihartono diadili atas laporan Ellen Sulistia pemilik Resto Kayana Jalan, Dr. Sutomo Surabaya. Ellen Sulistia dalam keterangannya, mengatakan, kenal Effendi Pujihartono saat mendatangi restonya yang ada di Galaxy Mall Surabaya. Di pertemuan tersebut, Ellen Sulistia menyebut, membicarakan kerjasama untuk rumah makan. Lebih lanjut, setelah dirinya investasi sebesar 330 juta, juga biaya renovasi resto dan gaji karyawan resto ditutup Kodam 5 Brawijaya Surabaya, yang membuatnya trauma. Pasca penutupan Ellen Sulistia bos Resto Kayana, ketahui, di perjanjian kerjasama akta nomor 12 terdakwa tidak menyampaikan, yang sebenarnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Saudara saksi ya, terdakwa ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Memang jauh-jauh sebelumnya memang saudara sudah saling mengenal. Sudah saling mengenal ya. Nah, kemudian sampai terjadinya perkara ini, apa kira-kira mungkin yang pernah saudara lakukan dengan terdakwa ini? Apakah melakukan perjanjian, melakukan apa? Silakan. Awal mula saya mengenal sebagai Effendi, Pak Effendi dari teman saya. Beliau datang ke salah satu rumah makan saya yang di Galaxy Mall. Lanjut, sekitar bulan April atau Mei ada pembicaraan komunikasi selanjutnya, di mana untuk mengadakan kerjasama usaha rumah makan, di mana beliau pemilik dari usaha rumah makan Pianosa yang sebelumnya Dr. Sutomo 130. Lalu saya sendiri juga memang pengusaha resto yang mengelola beberapa tempat rumah makan di Surabaya. Lalu adalah kami berdua juga mengadakan pertemuan ya di salah satu rumah makan kami, lalu untuk mengadakan kerjasama pengelolaan resto. Betul. Awalnya saudara melakukan perjanjian kerjasama dengan terdakwa ya. Bentuknya apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengelolaan kerjasama, di mana saudara di situ sebagai apa? Saya sebagai juga pengelola dan pemilik rumah makan lain sebelumnya. Lalu diminta kerjasama, ya mohon maaf, kan sebelumnya restorannya agak sepi pengunjung. Lalu memang banyak dari teman-teman itu juga. Jadi apa yang di pertama saudara melakukan perjanjian kerjasama dengan terdakwa. Lahan yang mau dipakai itu lokasinya di mana? Jalan Dr. Sutomo 130. Nah, itu berupa lahan apa ya? Berupa lahan kosong atau apa? Ada lahan dan bangunan sebelumnya ada rumah makan Pianosa. Oh, jadi lahan itu sebelumnya ada lahan yang ada rumah makannya ya? Betul. Ya, itu kalau dari asal usul kepemilikan objek itu, saudara tahu siapa yang punya ya? Saya awalnya tidak tahu. Tahunya bosnya, pemiliknya adalah Pak Effendi. Oh, ya. Tahunya bosnya pemiliknya Pak Effendi, betul. Jadi tanah yang akan mau saudara pakai itu, karena asal usul kepemilikan dari kekuasaannya sebelumnya saudara tidak tahu ya. Betul. Jadi yang saudara tahu bosnya Pak Effendi. Betul. Izin yang mulia sebentar ya. Kami mohon pertama untuk yang mereka bisa media ketemu jangan pertama, dan kedua apakah saksi Adeca yang nantinya akan dihadirkan maksud kami dia nggak di ruang sidang? Ya sudah ya. Mbak ini rekam dari media. Mbak rekam dari media. Tolong dihapus ya. Hapus saja. Pak, Bapak tadi rekam Bapak dari media. Tolong dihapus ya. Ada rekam. Sudah ya? Sudah? Pak pengacara, ada nggak nantinya yang akan dijadikan saksi dari Ada. Tidak ada. Sudah ya? Sudah. Sudah selalu kami mengingatkan ya, siapapun mungkin yang merekam, jadi tolong izin kepada majelis. Kemudian
calon saksi ya dari pihak manapun ya dari pihak DPO dari pihak terdakwa ya tidak boleh menyesuaikan dengan siapa yang merasa nanti akan dijadikan calon saksi ya nanti di sini. Tapi yang akan diperhatikan didengarkan ya. Diperhatikan selama persidangan, jaga tata tertib persidangan. Oke, kita teruskan ya. Ya. Udah ya. Apakah selama masa operasional kewajiban saudara untuk membayarkan royalti ke terdakwa itu berjalan lancar tidak? Berjalan ya? Selama 1 tahun berjalan? 5 bulan kurang lebih. 5 bulan berjalan. Sisanya kenapa? Sisanya sudah ditutup. Karena Kan per bulanan. ya, Mohon maaf. karena dikat, makanya saudara tidak Betul, tidak membayar. Tidak bisa operasional kembali. Berapa kerugian yang saudara alami akibat dengan ditutupnya oleh terdakwa? Kerugiannya yang tadi sudah 900 miliar. Ya. Lalu yang tidak terhitung jauh lebih banyak. Karena banyak yang tidak dimasukkan, tidak dinilaikan seperti macam-macam ya, kayak kan barang rumah makan itu seperti dilihat ini seperti ini. Jadi sangat dari before dan afternya itu kami melakukan renovasi itu banyak sebetulnya. Namun ya tentunya dari surat nota juga banyak yang tidak bisa ditemukan. Karena banyak aset saya masuk di sana. Boleh dilihatkan ke Boleh Pak? misi. Ya, jadi begini ya, saya ulang ya, ini untuk kejujuran ya. Ini kan yang hadir Pak Wok Effendi dengan Ibu sudah hadir ya. Nah sekarang pertanyaan, pada waktu Ibu kedatangan perjanjian tadi siapa saja yang hadir di situ? Sebutkan. Ada Pak Notaris, Pak Effendi, sama saya. Lalu juga istrinya Pak Effendi. Istrinya ya? Ya. Istrinya ada ya? Benar Pak Effendi? Betul. Jadi kalau kamu mau buktiin sebaliknya tentang boleh kita maju ke saksi. Pertanyaan saya lagi, benarkah bahwa saudari ketika di depan notaris mengingkari kesepakatan yang sudah kita buat, yaitu minimum profit yang harus disetorkan untuk biaya operasional adalah 75 juta dan saudari minta agar dirubah menjadi 50 juta? Seharusnya sudah disepakati sebelumnya di angka 60 juta. Dan sebelum ke notaris saya juga tidak mengingkari, sudah tahu kalau memang ada negosiasi dari 75, 50, tapi ya saya tahu kalau itu nilainya 60 juta yang disepakati. Diminta ada ya, Levelnya. betul ya? Saya kurang juga sih, ini kan bisa nggak ya, saya cuma bilang ini setahu saya ya 60 juta. Ya mungkin ini bikin, ini yang membuat draftkan mungkin Pak Effendi sudah Maksud siap. saya ini diminta ada saudara saksi. Maksud saya di minum akta sudah diperbaiki. Dan perbedaan itu. Pertanyaan. Ya. Nah, kita ada. Dalam perjanjian tersebut dibacakan yang dibahas di dalam akte waktu kejadian dulu ini hanya tentang ini, tidak pernah membahas tentang MOU apapun. Jadi ya memang kita memang negosiasi ya loh, salam ketik ini, kan 60 oke sepakat di jalan lanjut. Nah, itu di minum akta ada betul ya? Ya itu ya. Benarkah pada waktu itu saya sudah menyampaikan kalau Anda tidak setuju dengan apa yang sudah kita sepakati sebelumnya, perjanjian dibatalkan saja? Ya saya tahu. Jadi memang kalau ini kan sepakat yang di 60 juta. Betul atau tidak? Betul. Saya minta dibatalkan. Saya juga mau, waktu itu saya sempat mundur ya, yang mulia ya. Tapi kamu sangat karena cepetan. Ya sudah, ini bisa semua. Pertanyaan saya, betulkah saya yang meminta agar perjanjian dibatalkan? Nggak masalah, ya betul. Karena saya merasa bahwa Anda tidak konsekuensi. Betul. Tapi betulkah bahwa Anda mempertahankan itu yang akhirnya kita settle di angka 60 juta? Karena Anda juga info sudah bolak-balik ngomong sudah 60 juta sama-sama oke. Ya sudah jalan lanjut. Terima kasih yang mulia. Dan cukup ya. Yang lain? Dua-duanya bisa Pak ya? Bisa dua-duanya? Boleh ya, boleh. Ya, cepat ya. Ya. Silakan.